Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang komik. Kami yang beranggotakan 1. Aprilia Kurniawati, 2. Anggiterani, 3. Sheila Chandra Oktavia, 4. Galuh Ufi Anggraini, 5. Maria Boleng Tresilvana Baon. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Aprilia Kurniawati. Baik, untuk materi yang pertama yaitu pengertian komik. Komik berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu komikos yang berarti bersukaria atau bercanda. Jadi dalam kaitan ini, komik sering dikonotasikan dengan hal-hal yang lucu dan unsur kelucuan itu antara lain dilihat dari segi gambar-gambarnya. Bonev dalam Nurgianto 2015.2409 menyatakan bahwa komik ialah kesastraan populer yang memiliki keunikan tersendiri karena adanya gambar-gambar. Gambar-gambar dalam komik berbeda dengan gambar-gambar dalam buku cerita bergambar. Peran gambar-gambar dalam buku cerita bergambar hanyalah sebagai ilustrasi yang berfungsi mengkonkretkan, melengkapi, dan memperkuat sesuatu yang diceritakan secara verbal. Untuk selanjutnya yaitu hakikat komik. Hakikat komik adalah perpaduan antara gambar dan bahasa, teks visual dan teks verbal. Pembicaraan struktur komik juga tidak dapat dilepaskan dari dua unsur yang secara langsung mendukungnya itu. Kedua aspek komik itu bersifat saling mengisi, menguatkan, dan menjelaskan. Adegan-adegan tertentu membutuhkan teks verbal untuk menegaskan apa yang telah terjadi. Berdasarkan teks verbal itu, pembaca jadi tahu dialog, isi dialog, atau isi pikiran tokoh. Di pihak lain, lewat panel-panel gambar, ada banyak deskripsi verbal yang dapat dihindari atau dihemat. Berdasarkan teks visual dan verbal itu pula, kita dapat menafsirkan karakter tokoh dan perkembangan alur cerita. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Anggi Terani. Baik, yang selanjutnya adalah ciri-ciri komik. Yang pertama, menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Hal ini tentu berbeda dengan karya fiksi dan non-fiksi yang lain, yang menyampaikan cerita dengan teknis verbal. Yang kedua, bersifat proporsional. Komik dapat membuat pembaca terlibat langsung secara emosional ketika membaca komik. Pembaca seperti ikut berperan dan terlibat dalam komik dan menjadi pelaku utamanya. Yang ketiga, bahasa percakapan. Komik tidak pernah menggunakan bahasa yang sulit untuk dipahami oleh pembaca. Dalam komik, bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa yang digunakan untuk percakapan sehari-hari, sehingga pembaca mudah mengerti dan memahami isi konflik tersebut. Yang keempat, bersifat kepahlawanan. Pada umumnya, isi cerita yang terdapat di dalam sebuah komik akan membuat pembacanya mempunyai rasa ataupun sikap kepahlawanan. Yang kelima, menggambarkan watak. Penggambaran watak dalam komik biasanya digambarkan secara sederhana, sehingga pembaca lebih mudah mengerti karakteristik tokoh-tokoh yang terlibat dalam komik tersebut. Yang terakhir, menyediakan humor. Humor yang tersaji dalam komik akan sangat mudah dipahami oleh pembaca komik, karena humor yang disampaikan tersebut sering terjadi dalam masyarakat. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Sheila. Baik, materi yang selanjutnya adalah jenis-jenis komik. Yang pertama, berdasarkan penampilan. Jenis-jenis komik berdasarkan penampilan ada 3 macam. Yang pertama yaitu komik buku. Komik buku merupakan jenis komik yang berbentuk buku yang menampilkan cerita utuh. Biasanya jenis komik satu ini berseri dan satu judul buku komik sering muncul, seperti tidak ada habisnya. Selain itu, komik ini juga kerap tidak ada kaitan peristiwa atau konflik dengan komik sebelumnya. Yang kedua, komik online. Di saat ini telah banyak ditemukan komik yang beredar di internet. Bahkan banyak komikus berbakat yang mengembangkan kegemarannya di situs online. Salah satu
satu situs online yang populer di Indonesia. Aplikasi komik asal Korea ini banyak memuat komik yang menarik tiap harinya. Tak hanya dari Korea, beberapa komikus berbakat dari Jepang, Thailand, dan Indonesia juga berkontribusi di situs ini. Yang ketiga, komik strip. Jenis komik yang cukup populer di Indonesia yaitu komik strip. Jenis komik satu ini hanya terdiri dari beberapa panel gambar saja, namun isinya sering mengungkapkan gagasan yang utuh. Biasanya, komik strip juga hanya melibatkan satu fokus pembicaraan dan gagasan yang disampaikan tidak terlalu banyak. Yang selanjutnya, jenis-jenis komik berdasarkan genre. Jenis komik berdasarkan genre terbagi menjadi 3. Yang pertama, komik misteri. Misteri ini selalu berhasil membuat pembaca penasaran karena tokoh dan dialog di dalamnya secara terus-menerus menantang Anda untuk memecahkan pertanyaan terbesar dalam cerita. Saat Anda membaca, Anda juga akan merasa sedang mengartikan dan mencoba memecahkan kejahatan atau anomali dalam cerita. Yang selanjutnya, komik non-fiksi. Sama seperti buku non-fiksi lainnya, komik non-fiksi juga menceritakan kisah nyata yang membahas pengalaman kehidupan sehari-hari. Meski begitu, komik non-fiksi tidak serta-merta sama seperti buku biografi yang bertele-tele. Ketika sebuah cerita non-fiksi disertai dengan seni, ceritanya menjadi jauh lebih dalam dan berkesan. Komik fiksi ilmiah. Berbeda dengan genre fantasi, jenis komik fiksi ilmiah melibatkan pembangunan dunia futuristik, yang mana kisah-kisah di dalamnya selalu menekankan pada perjalanan waktu, eksplorasi, ruang angkasa, alien, serta teknologi canggih. Selain itu, komik fiksi ilmiah juga membahas masa depan umat manusia. Apakah masa depan itu adalah distopia yang sedang runtuh atau dunia yang dipenuhi dengan kemajuan? Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Galuh. Baik, yang selanjutnya, macam-macam komik. Yang pertama, komik kartun atau karikatur. Di mana komik yang isinya hanya berupa satu tampilan. Komik ini di dalamnya berisi beberapa gambar tokoh yang digabungkan dengan tulisan-tulisan. Tujuan komik ini biasanya mengandung unsur kritikan, sindiran, dan humor, sehingga dari gambar dan tulisan tersebut mampu memberikan sebuah arti yang jelas sehingga pembaca dapat memahami maksud dan tujuannya dari komik tersebut. Yang kedua, komik potongan. Komik potongan adalah penggalan-penggalan gambar yang digabungkan menjadi satu bagian atau sebuah alur cerita pendek atau cerpen, tetapi isi dari ceritanya tidak harus selesai. Di situ bahkan ceritanya bisa dibuat bersambung dan dibuat sambungan ceritanya lagi. Yang ketiga, komik tahunan. Komik ini biasanya terbit setiap 1 bulan sekali, bahkan bisa juga 1 tahun sekali. Penerbit biasanya akan menerbitkan buku komik, baik itu cerita putus maupun serial putus. Yang keempat, komik online, new, atau web online. Selain media cetak, ada pula media online. Dengan adanya media internet, jangkauan pembacanya bisa lebih luas daripada media cetak. Komik online lebih menguntungkan daripada komik media cetak, karena dengan biaya yang sangat relatif lebih murah. Kita bisa menyebar luaskan komik yang bisa dibaca siapa saja. Yang terakhir adalah buku komik. Buku komik adalah suatu cerita yang berisikan gambar-gambar, tulisan, dan cerita yang dikemas dalam sebuah buku. Buku komik ini sering kita jumpai, bahkan mungkin sering kita baca. Buku komik sering kita sebut sebagai cerita pendek, yang biasanya di dalam komik ini berisikan 32 halaman, tetapi ada juga komik yang berisi 40 halaman dan 64 halaman. Komik ini biasanya berisikan cerita lucu, cerita cinta atau cerita remaja, superhero atau pahlawan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Silvana. Selanjutnya,
Kelebihan komik. Yang pertama, komik menambah perbendaharaan kata-kata pembacanya. Yang kedua, dapat mempermudah minat baca anak. Yang ketiga, seluruh jalan cerita komik satu hal yakni perbaikan. Yang keempat, dengan membandingkan gambar-gambar, anak didik diberi kebebasan dari segi artistiknya. Yang kelima, dapat mengembangkan imajinasi anak sehingga selaras dengan tujuan pendidikan membentuk manusia kreatif. Yang keenam, merupakan suatu alat yang ampuh sebagai bahan introduksi suatu topik atau subjek bahan pelajaran atau diskusi. Dengan kelebihan yang dimiliki media komik, maka seorang pengajar hendaknya dapat memanfaatkan media komik dengan sebaik-baiknya sebagai media pembelajaran yang dapat membantu guru menyampaikan materi kepada siswa. Yang berikut kekurangan komik. Yang pertama, kemudahan orang membaca komik membuat malas membaca sehingga menyebabkan penolakan atas buku-buku yang tidak bergambar. Yang kedua, jauh dari segi bahasa komik sering menggunakan kata-kata kotor ataupun kalimat-kalimat yang kurang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, komik menyebabkan anak malas belajar atau bekerja. Yang keempat, banyak adegan percintaan yang menonjol. Dan yang terakhir, banyak gambar-gambar tokoh yang tidak atau kurang artistik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dalam memaparkan materi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.